And yeah, it's a big moment for me. Debut in this competition. So yeah, we have to keep going. Resmi jadi WNI. Upacara naturalisasi Erling Haaland berlangsung haru. Mancini sampai meneteskan air mata. Gedung DPR RI hari ini menjadi saksi sejarah yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Ribuan pasang mata tertuju ke satu momen yang akan mengubah arah sepak bola Indonesia selamanya. Upacara naturalisasi Erling Braut Haaland. Ruangan yang biasanya dipenuhi suasana formal kini berubah menjadi tempat penuh emosi, tepuk tangan, dan kebanggaan. Hari ini, Indonesia resmi mendapatkan warga negara baru, bukan sembarang warga, melainkan salah satu striker terbaik yang pernah lahir di dunia. Sejak pagi, suasana di Kompleks Parlemen Senayan telah dipadati ratusan awak media, ribuan supporter, dan tamu undangan penting. Bendera merah putih berkibar di berbagai titik gedung. Poster bertuliskan Welcome Haaland, anak bangsa baru kami, Garuda bersama Haaland, hingga Indonesia's New Legend Starts Today, terlihat di tangan banyak supporter. Bahkan beberapa sekolah di Jabodetabek mengirim perwakilan siswa untuk menyaksikan acara monumental ini. Tak lama setelah pukul 10, iring-iringan kendaraan hitam memasuki halaman gedung. Tepuk tangan langsung membahana. Supporter meneriakkan nama Haaland. Begitu pintu mobil terbuka, Erling Haaland turun dengan mengenakan setelan jas hitam sederhana, di dada kirinya tersemat bendera merah putih kecil. Senyumnya mengembang, namun sorot matanya tampak sangat emosional. Ia menatap ke arah lautan supporter yang memanggil namanya. Lalu, satu momen kecil namun luar biasa terjadi. Seorang bocah kecil berusia sekitar 8 tahun, memakai seragam timnas Indonesia, berlari ke depan dengan membawa bendera merah putih kecil. Petugas keamanan sempat menahan, tetapi Haaland memberi isyarat untuk membiarkan anak itu mendekat. Bocah itu menyerahkan bendera kecil tersebut kepada Haaland sambil berkata pelan, "Selamat datang di Indonesia, Bang." Haaland tersenyum, menepuk kepala si bocah, lalu mengangkat bendera kecil itu tinggi-tinggi. Ribuan supporter langsung bersorak. Momen itu menjadi simbol bahwa Haaland bukan hanya pemain sepak bola, ia kini adalah keluarga baru bangsa Indonesia. Masuk ke ruang sidang, suasana hening penuh haru. Ketika Haaland memasuki ruang sidang paripurna, para anggota DPR, perwakilan Kemenpora, Kemenkumham, PSSI, hingga Duta Besar Norwegia tampak berdiri memberikan tepuk tangan panjang. Roberto Mancini yang duduk di barisan depan menatap Haaland dengan kebanggaan yang sulit disembunyikan. Upacara dibuka dengan lagu Indonesia Raya. Seluruh ruangan berdiri. Haaland menatap bendera merah putih di depan ruangan, berdiri tegap, dan meski suaranya belum fasih, ia ikut menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia dengan lantang. Suara lantangnya terdengar jelas hingga ke balkon. Banyak orang yang melihat langsung menjadi terharu. Ketika lagu selesai, Haaland menundukkan kepala sejenak, seperti meresapi momen besar itu. Di layar televisi nasional yang menayangkan acara secara langsung, terlihat bagaimana supporter di luar gedung turut menyanyikan lagu kebangsaan bersama. Setelah itu, Ketua DPR memberikan pidato singkat. Hari ini kita menyaksikan babak baru sejarah bangsa ini. Kita tidak hanya menerima seorang atlet, tetapi seseorang yang membawa semangat, dedikasi, dan cinta yang besar kepada Republik Indonesia, ucapnya. Kemudian tiba pada momen yang paling dinanti, pengambilan sumpah menjadi warga negara Indonesia. Momen sumpah WNI yang membuat ruangan meneteskan air mata. Haaland diminta berdiri di podium khusus, mengangkat tangan kanan, dan membacakan sumpah dengan bahasa Indonesia. Suasana mendadak hening total. Tidak ada suara kamera, tidak ada suara batuk, hanya suara Haaland. Dengan suara tegas namun bergetar, ia mengucapkan, "Saya bersumpah bahwa saya melepaskan seluruh kesetiaan saya kepada kekuasaan negara lain, dan bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia." Beberapa bagian kalimat ia ucapkan dengan aksen khas Eropa, namun itu justru membuat ruangan semakin emosional. Ketika ia mencapai bagian
dan akan membela tanah air Indonesia dengan sepenuh hati saya. Ruangan terpana. Roberto Mancini terlihat menutup mulut, matanya berkaca-kaca. Ketua PSSI tampak mengusap mata. Para anggota DPR dan tamu undangan banyak yang mengangguk pelan dengan ekspresi haru. Dan ketika sumpah selesai, seluruh ruangan langsung berdiri memberikan standing ovation terpanjang dalam sejarah proses naturalisasi manapun, nyaris 3 menit tanpa henti. Haaland hanya bisa menunduk, terharu. Air matanya berlinang. Ia mengusapnya perlahan, lalu menoleh ke arah Mancini. Mancini berdiri, menepuk dadanya sebagai simbol bangga. Momen itulah yang akan menjadi ikon dalam dokumentasi sepak bola nasional. Mancini menangis, "Selamat datang anakku, selamat datang di tanah airmu." Setelah sumpah selesai, acara dilanjutkan dengan penandatanganan dokumen naturalisasi. Ketika Haaland selesai menandatangani, seluruh ruangan kembali bertepuk tangan. Saat itu, Roberto Mancini diminta maju untuk memberikan selamat secara simbolik. Mancini berjalan pelan ke arah Haaland. Kamera televisi nasional dan internasional fokus padanya. Begitu tiba di depan Haaland, Mancini langsung memeluknya. Pelukan itu erat, lama, penuh emosi. Hari yang sebelumnya dianggap mustahil akhirnya menjadi kenyataan. Indonesia resmi menyambut salah satu striker terbaik dunia, Erling Braut Haaland, sebagai warga negara Indonesia, WNI. Upacara naturalisasi yang digelar di Gedung Kementerian Hukum dan HAM Jakarta pada sore hari itu, menjadi saksi sejarah betapa fenomenalnya perkembangan sepak bola Indonesia di bawah kepemimpinan Roberto Mancini dan dukungan penuh para pemangku kepentingan nasional. Tidak pernah dalam sejarah sepak bola Asia, bahkan dunia, seorang pemain kelas dunia dengan reputasi sebesar Haaland menjalani proses naturalisasi bersama negara berkembang seperti Indonesia. Sejak pagi hari, ribuan fans telah memadati area luar gedung. Mereka datang dari berbagai kota, Bandung, Surabaya, Medan, Makassar, Bali, hingga Papua. Spanduk bertuliskan "Selamat datang Haaland, pahlawan baru Indonesia." Garuda menyambut sang mesin gol dunia, dan demi merah putih, demi masa depan berkibar di antara lautan manusia yang berdesakan penuh antusiasme. Tidak sedikit yang membawa bendera merah putih ukuran besar, seakan menandakan bahwa hari itu bukan sekadar upacara formal, tetapi momen sakral bagi masa depan sepak bola Indonesia. Di dalam gedung, suasana tidak kalah dramatis. Para pejabat tinggi negara, legenda sepak bola Indonesia, tokoh olahraga, hingga perwakilan FIFA dan AFC turut hadir. Kamera media internasional berjejer, dari BBC Sport, Sky Sports, ESPN, hingga media Norwegia yang awalnya skeptis namun kini terpaksa mengakui skala peristiwa bersejarah ini. Ketika pintu utama terbuka dan Haaland melangkah masuk dengan setelan jas hitam elegan, ruangan serentak bergemuruh. Tidak ada yang menyangka pria berpostur 195 cm itu akan terlihat begitu tenang, bahkan sedikit gugup. Di belakangnya, Roberto Mancini berjalan dengan langkah mantap, namun raut wajahnya tampak berbeda hari itu. Lebih lembut, lebih emosional. Di pundaknya, ia seolah memikul harapan jutaan pecinta sepak bola tanah air. Haaland berjalan menuju podium. Tangannya sempat mengepal kecil, seolah menunjukkan bahwa ia pun merasakan energi luar biasa dari ruangan tersebut. Setiap langkahnya mencerminkan dua hal: kebesaran seorang bintang dunia, dan kerendahan hati seorang pemain yang datang bukan untuk sekadar menjadi ikon, tetapi benar-benar ingin menjadi bagian dari bangsa baru.